Selamat pagi anak-anak senior di SDH Bogor ya. Bertemu lagi di pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan chapel yang dibawakan oleh Ibu Kiki ya. Masih ingat temanya ya? Temanya hari ini adalah bagaimana Tuhan memberikan tulah. Kenapa harus memberikan tulah? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang terlalu kuat di bumi ini yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan ketika itu melanggar perintah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, ambil sikap teduh, kita akan menaikkan pujian Shout to the Lord bersama-sama. Musik. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa berkumpul kembali dalam chapel di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali. Hari ini kita akan ikuti ibadah chapel ya. Tadi kita sudah dengarkan pujian dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mengikuti chapel, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga kami boleh memahami firman-Mu Tuhan dengan baik ya Bapa. Sehingga semakin hari kami juga semakin dikuatkan, semakin mengenal Engkau, kami juga semakin bertumbuh untuk semakin serupa juga dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan masih berbicara mengenai tulah yang Tuhan berikan bagi bangsa Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya sudah sampai pada tulah ke-6 dan hari ini kita akan belajar, kita akan melihat peristiwa di dalam tulah ke-7 dan tulah yang ke-8. Oke. Nah, hari ini ayat bacaannya yaitu dari Keluaran 9 ayat 13 sampai 10 ayat yang ke-20. Ya, saya akan membacakannya bagi kita semua.
Keluaran 9 ayat 13 sampai pasal 10 ayat 20. Itulah ketujuh, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang, dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ya, saya akan lompat di dalam ayat yang ke-27. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Kemudian saya lanjut, lompat lagi ke ayat yang 34. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat pasal yang ke-10, tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, lalu saya akan loncat ke ayat yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu saya akan lompat ke ayat 14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Lalu ayat yang ke-16, maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap engkau. Oleh sebab itu ampunilah sekiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa ada peristiwa Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, yaitu tulah yang ke-7 dan tulah yang ke-8. Nah, kita mungkin akan melihat dulu. Jadi totalnya ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, karena mereka berkeras hati tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Ya, tulah pertama itu adalah air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak, kemudian tulah keenam itu barah, tulah ketujuh itu hujan es, tulah ke-8 itu belalang, tulah ke-9 itu adalah gelap gulita, dan tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Ya, nah, ketika kita membaca ini,
berpikir, kenapa Tuhan harus menurunkan tulah secara bertubi-tubi, sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa, Allah yang maha kuasa. Seharusnya Tuhan bisa dong dengan mudah memusnahkan bangsa Mesir begitu saja. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Justru Tuhan memberikan tulahnya sampai 10 kali, gitu ya. Dan kenapa sampai hati Fir'aun bisa sebegitu kerasnya, padahal dia sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan dengan begitu dahsyatnya menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya untuk melindungi bangsa Israel dan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Nah, tulah ke-7 dan ke-8 tadi sudah saya sampaikan, yaitu hujan es dan juga belalang. Dalam bagian ini, Tuhan menyampaikan maksud dan tujuan dari tulah-tulah itu diberikan. Kalau kita melihat dari tulah 1 sampai tulah ke yang ke-6, di situ tidak terlalu panjang diceritakan dalam setiap bagian-bagian tulahnya. Tapi ketika kita mulai masuk ke dalam tulah ke-7, tulah ke-8, 9, dan 10, itu mulai penceritaannya lebih detail dan lebih panjang. Nah, di dalam dua bagian ini setidaknya kita menemukan ada dua alasan yang diungkapkan dalam peristiwa kedua tulah ini. Yang pertama kita akan dapatkan di dalam Keluaran 9 ayat 14. Ya, di situ Tuhan menyatakan bahwa tulah ini kuberikan kepada Fir'aun dan seluruh rakyatnya supaya mereka mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Kemudian alasan yang kedua ya adalah di dalam Keluaran 10 ayat 2. Biar engkau bisa menceritakan kepada anak cucumu bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya mempermain-mainkan. Gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Di dalam Keluaran 9 ayat 14, dari ayat itu kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Tuhan ingin bahwa setiap kita, setiap orang melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada di bawah kendalinya Tuhan atau kendalinya Allah. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, Fir'aun itu sudah melihat ada 6 tulah yang diberikan sebelumnya. Dan itu tulah-tulah yang tidak masuk akal gitu ya, kalau dipikirkan secara manusia, nggak mungkin itu direkayasa secara manusia. Tetapi Fir'aun masih terus saja berkeras hatinya dan menolak untuk bertobat secara tulus kepada Tuhan. Fir'aun dan orang-orang Mesir masih berkeras untuk menolak membebaskan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat dalam setiap tulah itu, kita melihat bahwa si Fir'aun ini sebenarnya tahu dia itu salah. Dan seringkali kita juga melihat bahwa Fir'aun ini memohon ampun sama Tuhan. Tetapi kita justru bisa melihat di situ bahwa pengakuan dosanya si Fir'aun ini bukan didasari oleh ketulusan hatinya untuk benar-benar bertobat, tetapi karena ia hanya takut untuk menderita. Sehingga dia berharap tulah itu lalu. Tapi kenapa Tuhan masih sabar menghadapi itu ya? Allah masih bersabar dan memberikan kesempatan bagi orang Mesir untuk bertobat. Makanya Tuhan tidak langsung memusnahkan bangsa Mesir, tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Makanya kalau kita melihat tulah-tulah itu mulai ada peningkatan dari tulah pertama, kedua, ketiga, sampai tulah yang ke-10. Tuhan masih bersabar dan memberikan kesempatan bagi orang Mesir untuk bertobat. Dan itu memang ada. Bukan hanya sekedar Tuhan berharap tapi nggak ada kenyataannya. Ada beberapa orang Mesir yang pada akhirnya bertobat dan takut akan Allah. Itu ada di dalam ayat yang ke-20. Ya. Pasal 9 ayat 20. Di situ dikatakan, maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Dan mereka yang mengikuti kehendaknya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan, takut akan Tuhan, akhirnya juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, berikutnya adalah yang di bagian kedua, di dalam kitab Keluaran 10 ayat yang kedua, di dalam tulah ke-8, yaitu tulah belalang. Di situ Tuhan ingin menyatakan bahwa dialah Tuhan, akulah Tuhan, itu kata Tuhan ya. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya melalui perbuatannya. Tuhan menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tidak terkecuali adalah belalang, yang mungkin kalau dia hanya berdiri sendiri, kita bisa melihat itu sebagai ancaman kecil atau bahkan bukan ancaman, tetapi ketika Tuhan bawa itu sedemikian besar, sedemikian banyak, itu kemudian menjadi satu ancaman yang merugikan bangsa Mesir dan menakutkan bagi mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin
bahwa setiap ciptaannya bisa mengenal Dia, bisa mengenal siapa Tuhannya, dan tunduk menyembah Tuhan. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan, di sini pun Fir'aun sempat mengakui dosa dan memohon pengampunan di ayat 16 dan ayat 17. Tetapi, sekali lagi, ia kembali mengeraskan hatinya setelah tulah itu berlalu. Jadi di sini kita melihat si Fir'aun ini bertobat bukan karena dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tetapi dia lebih takut terhadap penderitaan. Ya, maka dia bisa bertobat. Nah, tadi dari tulah ke-7 dan tulah ke-8 yang sudah kita baca, yang sudah saya sampaikan, kita dengar sama-sama gitu ya. Gimana perasaan kita ketika melihat sikapnya Fir'aun? Mungkin kita merasa kesal, ya, atau gemes nih. Kalau saya baca ini saya gemes gitu sama Fir'aun. Fir'aun ini gimana sih dari tulah pertama, tulah kedua sampai yang kita pelajarin hari ini tulah ke-8, kurang apa lagi Tuhan menunjukkan kuasanya? Kok tapi masih apa ya? Masih nggak berhenti juga gitu, nggak bertobat juga. Atau kita mungkin geram dengan sikapnya si Fir'aun itu. Tetapi anak-anak ya, sadarkah kita bahwa seringkali kita juga memiliki sikap hati seperti Fir'aun? Ya, ketika kita diperhadapkan dalam masalah, kita bertobat sama Tuhan. Tetapi ketika masalah itu dilalukan, kita lupa lagi sama Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan bukan dengan pertobatan tulus, tetapi karena kita takut untuk menderita. Lalu bedanya apa dengan Fir'aun? Dan itulah keberdosaan kita. Dosa membuat kita tidak mengenal Allah kita. Dan dosa membuat kita tidak dapat datang kepada Allah kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita perlu anugerah dari Tuhan. Maka Tuhan mengetahui hal itu, sehingga Tuhan menyatakan dirinya agar kita dapat mengenalnya. Untuk itu, karena Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui inkarnasi Yesus, maka kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa mendapat satu anugerah, satu kesempatan untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita terus memohon pertolongan Tuhan untuk melembutkan hati kita. Karena ketika Tuhan tidak bekerja dalam hati kita, maka seberapapun kita melihat besar kuasanya Tuhan, maka kita hanya akan seperti Fir'aun tadi, yang terus dikeraskan hatinya. Untuk itu mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk melembutkan hati kita. Dan ketika Tuhan sudah melembutkan hati kita, ketika kita sudah berkomitmen di dalam Tuhan untuk kita boleh terus hidup dalam Tuhan, maka mari kita terus bergantung pada Tuhan. Sebab dialah satu-satunya Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh terus tertanam dalam hati kita, dan kita boleh terus ingat bahwa Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita, Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita, dan biarlah kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar sekali lagi Tuhan betapa besarnya kesabaran hati Tuhan menghadapi sifat Fir'aun dan bangsa Mesir. Betapa Tuhan rindu untuk Tuhan melihat umat-Mu untuk berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Dan seringkali juga Tuhan kami terjebak dalam hal itu. Seringkali kami juga melupakan Tuhan dalam keadaan nyaman kami ya Tuhan. Kami hanya terus memanggil Tuhan ketika kami menderita. Kami hanya takut menjadi menderita Tuhan, tapi kami tidak datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman ini kami juga semakin dikuatkan Tuhan. Semakin diteguhkan untuk kami boleh terus hidup dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Nya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Biarlah firman hari ini boleh terus kita ingat dalam kehidupan kita, tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.